Baik, teman-teman mahasiswa, pokok bahasan yang berikut adalah kita akan berbicara mengenai tumpuan. Jadi, apa itu tumpuan? Tumpuan itu adalah suatu tempat, ya, perletakan konstruksi. Jadi, di mana konstruksi diletakkan itu dikatakan sebagai tumpuan, atau suatu bentuk dukungan atau supporting bagi konstruksi dalam meneruskan gaya-gaya yang bekerja menuju fondasi. Nah, berbicara mengenai tumpuan itu sendiri, ada beberapa tumpuan yang sering sekali dipakai di mekanika teknik dalam proses perhitungan, yaitu satu adalah tumpuan sendi. Ya. Tumpuan sendi ini sering disebut dengan engsel karena cara kerja tumpuan ini mirip dengan cara kerja engsel. Ya. Tumpuan sendi mampu memberikan reaksi arah vertikal, ya, dan reaksi arah horizontal. Terdapat dua buah variabel yang akan diselesaikan apabila kita menghitung reaksi pada suatu konstruksi, yaitu reaksi vertikal dan reaksi horizontal. Tumpuan sendi ini tidak dapat menahan momen. Ya. Contoh di lapangan tumpuan sendi, ya, seperti teman-teman bisa lihat di gambar, ini adalah contoh aplikasi dari tumpuan sendi itu di lapangan seperti apa gambar ini, ya. Kedua gambar ini, kemudian ada teknologi-teknologi terbarukan menggunakan elastomer, ya, ini seperti ini elastomer. Kalau dalam gambar kerjanya ada pada posisi di sini, ya, elastomernya di sini. Ini merupakan karet dengan tingkat duktilitas tertentu, ya, yang berfungsi untuk memberi reaksi vertikal maupun reaksi horizontal. Ini aplikasinya pada jembatan, ya, ada karet elastomer di sini. Kemudian tumpuan yang sering digunakan kedua adalah tumpuan yang dikatakan tumpuan roll, ya. Kalau tumpuan roll ini adalah tumpuan yang dapat bergeser ke arah horizontal, ya, artinya pergerakan konstruksi di atasnya dapat bergeser ke arah horizontal, sehingga tumpuan ini tidak dapat menahan gaya horizontal, ya. Pada tumpuan roll terdapat roda yang dapat bergeser yang gunanya untuk mengakomodir pemuaian pada konstruksi sehingga konstruksi tersebut tidak rusak, ya. Biasanya tumpuan roll ini dipakai di jembatan. Kemudian tumpuan roll hanya mampu memberikan reaksi vertikal, artinya tumpuan hanya dapat menahan gaya vertikal saja, sehingga hanya terdapat satu buah variabel yang akan diselesaikan dalam perhitungan reaksi perletakan, ya, yaitu reaksi secara vertikal. Tumpuan ini tidak dapat menahan momen pula, ya. Kemudian contoh-contoh tumpuan roll yang banyak sekali diaplikasikan di lapangan, salah satunya seperti gambar yang ini, ya. Kemudian ada ini banyak digunakan di konstruksi-konstruksi jembatan. Ini salah satu contoh juga bentuk roll di mana ada pin roda yang akan bergeser nanti ke arah horizontal sehingga konstruksi mengalami pemuaian dapat ditahan baik, ya, pergerakannya melalui roda ini. Lalu yang berikut ada tumpuan jepit, ya. Tumpuan jepit berupa balok yang terjepit pada tiang kolom seperti ditunjukkan gambar di samping ini, ya, di mana tumpuan ini mampu memberikan reaksi terhadap gaya vertikal, gaya horizontal, bahkan mampu memberikan reaksi terhadap putaran momen, sehingga apabila nanti pada perhitungan reaksi perletakan, ya, maka kita mendapat 3 buah reaksi vertikal, horizontal, dan momen. Lalu bagaimana contohnya? Ya, contohnya seperti ini, ya. Ini ada pada bangunan
bangunan gedung ya, bangunan gedung di mana ini adalah elemen baloknya, ini elemen kolomnya terhubung pada satu join yang dicor ya tulangan ya menjadi satu rigid ya, kaku ya, dan disebut sebagai tumpuan terjepit ya. Contoh berikutnya yang biasa di jembatan ini ya, di mana ini angkurnya diikat kuat ya, diikat kuat sehingga muncul reaksi vertikal, horizontal, dan momen pada daerah tumpuannya. Ini contohnya kalau di bangunan baja ya, contohnya di bangunan baja tumpuan jepit yang digunakan ya. Kemudian selain tumpuan, hal yang perlu diketahui dalam mekanika teknik adalah jenis-jenis struktur ya. Berdasarkan prinsip terhadap gaya yang dipikul oleh masing-masing tipe sistem struktur, maka kita bisa membedakan ya. Yang pertama adalah yang paling sederhana, sistem struktur balok atau beam ya. Contohnya seperti gambar ini ya. Elemen balok merupakan elemen struktur yang paling sederhana yang banyak digunakan sebagai pemikul beban ya. Jadi ini ada elemen balok, kemudian ini ada beban yang bekerja di atasnya, kemudian ini ditumpu pada dua perletakan. Nah, ini simbol perletakan sendi, ini simbol perletakan roll. Kemudian ada jenis-jenis struktur yaitu rangka bidang atau plane truss ya. Ini contoh gambar pertama, rangka bidang pada jembatan ya, konstruksi jembatan. Kalau yang ini pada konstruksi kuda-kuda atap, bisa digunakan untuk atap rumah, bangunan tinggal maupun bangunan gedung ya. Jenis struktur dua dimensi ini memiliki ciri khas tersendiri. Rangka bidang terdiri dari beberapa batang ya, saling terhubung sehingga membentuk elemen segitiga. Nih, elemen segitiga. Semua batang-batangnya terhubung membentuk elemen segitiga. Masing-masing batang hanya memikul gaya aksial. Gaya aksial ini bisa gaya aksial tekan maupun gaya aksial tarik. Kemudian ada rangka ruang ya, rangka ruang atau lebih dikenal dengan space truss ya, biasa penggunaannya ditubah ya, ditubah. Kemudian ada juga penggunaannya di lapangan bola, ada juga penggunaannya untuk terminal, konstruksi terminal ya. Space frame merupakan struktur rangka dalam bentuk tiga dimensi, sama halnya seperti rangka bidang ya. Elemen-elemennya atau masing-masing batangnya hanya memikul gaya aksial, baik gaya aksial tarik maupun aksial tekan. Jenis-jenis struktur yang lainnya adalah portal bidang atau lebih dikenal dengan plane frame ya. Ini contoh-contoh gambarnya portal bidang ya. Contoh-contoh gambarnya, sistem struktur portal bidang terdiri dari elemen-elemen horizontal ya, elemen horizontal dan elemen vertikal atau terkadang memiliki kemiringan tertentu dan antara elemen terhubung dengan kaki ya. Elemen horizontal biasanya dinamakan dengan balok, sedangkan yang vertikal dinamakan kolom. Ini elemen horizontalnya, ini elemen vertikalnya. Nah, kemudian ada jenis-jenis struktur yaitu portal bidang ya, atau lebih dikenal dengan space frame. Berarti tinjauannya ini bukan lagi portal bidang, melainkan portal ruang ya. Portal ruang artinya tinjauan secara tiga dimensi di mana elemen-elemen vertikal tetap adalah elemen kolom, dinamakan elemen kolom, kemudian elemen horizontal dinamakan dengan elemen balok ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian pertemuan kedua. Terima kasih. Salam sejahtera.